Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Alfiatul Zahro dari Prodi Pendidikan Sejarah 2019 Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai salah satu peristiwa penting di Indonesia, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa yang membekas di sepanjang sejarah Indonesia, yang merupakan salah satu peristiwa penting menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini diawali dengan ketidakcocokan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang terjadi pada 16 Agustus 1945. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi peristiwa yang memiliki keterkaitan terhadap pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Lalu, lantas bagaimana proses terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Kala itu, Indonesia sedang dijajah oleh Jepang karena ambisi Jepang yang ingin membangun Imperium Asia Timur Raya pada masa Perang Dunia Kedua. Dari peristiwa tersebut, Jepang mengalami kekalahan yang ternyata memberikan dampak besar bagi Indonesia. Sejak saat itu, ketegangan pun mulai muncul antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua dan golongan muda memiliki perbedaan pendapat terkait kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pemerintahan Jepang yang dengan tegas melarang penduduk Indonesia untuk mendengarkan radio luar negeri menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengumuman proklamasi. Namun, berkat keuletan para pemuda Indonesia, terutama yang bekerja di kantor berita Jepang, berita menyerahnya Jepang tanpa syarat ke sekutu pun sampai di Indonesia. Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio gelap pun lantas mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno-Hatta tetap menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, yaitu suatu badan buatan Jepang. Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, para golongan muda pun lantas menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Kemudian kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mengadakan rapat di Pegangsangan Timur, Jakarta, terkait kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan. Rapat yang dipimpin oleh Khairul Soleh ini kemudian menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan dari rakyat Indonesia, bukan dari Jepang. Pertemuan ini terjadi pada 15 Agustus 1945 pada pukul 20.00 WIB. Dari agenda tersebut didapatkan beberapa keputusan, diantaranya 1. Mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan hari itu juga. Yang kedua, menunjuk Tikana, Darwis, dan Subadio untuk menemui Soekarno-Hatta dan menyampaikan keputusan rapat. Namun, dengan catatan, kemerdekaan tidak diproklamasikan melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Yang ketiga, membagi tugas kepada mahasiswa, pelajar, dan pemuda di seluruh Jakarta untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Malamnya, para pemuda golongan muda mengutus Wikana dan Darwis untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika Soekarno-Hatta menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Namun, permintaan Wikana dan Darwis ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Soekarno tidak bisa melepas tanggung jawabnya sebagai ketua PPKI, sehingga ia harus berunding terlebih dahulu dengan badan buatan Jepang tersebut. Karena menerima penolakan dari Soekarno dan Hatta, Wikana dan Darwis lantas kembali dan mengadakan rapat yang digelar di Jalan Cikini 71 Jakarta.
Rapat tersebut dihadiri oleh para tokoh golongan muda lainnya. Mereka pun memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok guna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Hasil dari peristiwa Rengas Dengklok. Setelah Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, Soekarno di hadapan So dan Cho Singgi memutuskan untuk bersedia mengadakan proklamasi setelah ia kembali ke Jakarta. Golongan tua dan golongan muda pun menyepakati keputusan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Esok harinya, Ahmad Subarjo rela menaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan terselenggarakan. Hasil setelah terjadi peristiwa Rengas Dengklok adalah proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehingga diresmikannya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekian pembicaraan saya kali ini mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.